Halo, ketemu lagi di channel Nalar Hukum. Pada video kali ini kita membahas isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo, yang pada akhir-akhir ini sedang heboh ya. Jadi ada beberapa baik itu personal maupun secara kelembagaan yang mempersoalkan adanya dugaan ijazah palsu atas nama Joko Widodo. Nah, jika kita lihat dalam persoalan ini, kita coba bagaimana konsekuensi hukum jika seseorang menggunakan ijazah palsu atau ijazah yang tidak sah menurut hukum yang dipergunakan baik itu untuk kepentingan apakah melamar pekerjaan atau misalnya digunakan untuk memenuhi syarat dalam pencalonan baik itu kepala daerah atau calon legislatif atau juga sebagai calon presiden dalam hal menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan atau juga di jabatan-jabatan politis. Nah, dalam hal ini penggunaan dari ijazah palsu ini merupakan tindakan yang membawa implikasi yang serius dalam berbagai cabang ilmu hukum jadi tidak hanya persoalan pidananya saja di situ adanya tindakan pemalsuan, tapi juga dari sisi hukum administrasi negara dan juga hukum perdata. Nah, bagaimana keterkaitan dari ketiga sisi hukum tadi, baik itu dari sisi pidana, perdata, dan juga administrasi. Nah, bisa kita lihat bahwa ijazah sebagai dokumen resmi ini merupakan ataupun membuktikan kualifikasi akademik seseorang atau yang diterbitkan oleh satu lembaga sekolah atau lembaga pendidikan begitu atau kampus. Nah, ini memiliki posisi yang penting dalam berbagai proses apakah itu dalam hal penerimaan kerja pengangkatan jabatan maupun sebagai pelengkapan syarat administrasi di bidang-bidang pemerintahan ataupun bidang-bidang lainnya. Nah, menurut R. Susilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, ini di tahun 91 terbitnya. Nah, R. Susilo menjelaskan bahwa yang diartikan dengan surat dalam pasal pemalsuan bahwa yang dianggap ataupun disebut surat itu adalah segala surat baik itu yang ditulis dengan tangan dicetak atau ditulis memakai mesin tik dan lain-lain. Nah, surat yang dipalsukan itu setidaknya harus memiliki implikasi ataupun dampak secara hukum. Yang pertama itu dapat menimbulkan suatu hak misalnya dalam hal penerbitan ijazah sehingga ijazah tersebut bisa digunakan seseorang untuk melanjutkan sekolah ataupun perkuliahannya, ataupun misalnya di dalam melengkapi satu persyaratan baik itu pekerjaan ataupun dalam jabatan-jabatan tertentu. Lalu juga misalnya karcis tanda masuk dan juga surat-surat lainnya. Nah, yang kedua surat yang dipalsukan itu harus menimbulkan ataupun dapat menimbulkan yang diterbitkan dalam suatu perjanjian jadi surat yang dipalsukan tadi dia bisa dikategorikan dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian piutang perjanjian jual beli atau perjanjian sewa. Nah, yang ketiga itu surat yang dipalsukan itu harus yang dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang misalnya seperti kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran dan atau sejenisnya dengan kwitansi. Nah, lalu yang keempat itu adalah surat yang dipalsukan itu harus merupakan surat yang digunakan sebagai keterangan dari suatu perbuatan ataupun peristiwa misalnya bisa seperti warga biasa dia harus mengurus surat tanda lahir lalu misalnya buku tabungan lalu untuk kapal itu biasanya ada buku harian kapal untuk mencatat sistem navigasi dan seterusnya.
Begitu juga misalnya dalam hal pengangkutan, ya, ada surat angkutan, obligasi, dan juga surat-surat lainnya. Jadi keempat jenis tadi yang dapat menimbulkan satu hak, ya, atau misalnya dalam menerbitkan suatu perjanjian, lalu misalnya dalam menerbitkan suatu pembebasan hutang, dan juga surat tersebut digunakan sebagai keterangan, ya, untuk satu perbuatan ataupun peristiwa tertentu. Nah, dalam konteks pidana, ya, kita lihat yang pertama adalah dalam pengaturan ketika misalnya ijazah palsu, ya, dalam konteks pidana ini, ya, ini diatur dalam atau dikualifikasi, ya, sebagai tindak pidana pemalsuan surat, ya. Jadi itu diatur di pasal 263 ayat 1 di KUH pidana yang lama. Nah, kalau di KUH pidana yang baru itu diatur pada pasal 391, ya, di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Hanya saja KUH pidana yang baru ini akan berlaku pada 2026 mendatang, ya, karena pengesahannya, ya, di 2023 yang lalu, gitu ya. Nah, di pasal 263 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat, ya, dengan maksud untuk menggunakannya seolah-olah surat tersebut asli, dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun, yaitu bunyi dari pasal 263 ayat 1 di KUH pidana yang lama. Nah, ini juga termasuk bahwa pemalsuan ijazah oleh baik itu dari pihak individunya, ya, lembaga, maupun jaringan sindikat pemalsu dokumen, ya. Jadi tidak hanya individu yang bersangkutan, tapi juga institusi yang menerbitkan, ataupun misalnya ada jaringan-jaringan yang memang secara khusus, ya, memang mereka melakukan pemalsuan surat atau dokumen. Nah, bisa kita lihat bagaimana isi dari pasal 263 ayat 1 di KUH pidana yang lama. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun, yaitu bunyi dari pasal 263 ayat 1 di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama. Nah, artinya di sini, ya, seseorang yang mengetahui bahwa ijazah yang dimilikinya itu palsu, namun ia tetap menggunakannya untuk mendapatkan keuntungan ataupun memperoleh keuntungan. Nah, dalam konteks ini, ya, ada unsur subjektif, ya, artinya ada niat, ya, dari yang menggunakan ataupun yang menginginkan terbitnya ataupun dibuatnya satu ijazah palsu. Nah, begitu juga adanya unsur kesengajaan, ya. Jadi dengan sengaja dia menggunakan ijazah palsu itu untuk memperoleh keuntungan ataupun memperoleh satu kepentingan materi tertentu. Nah, ini diatur di pasal 263 ayat 2, ya, di KUH pidana yang lama, bahwa hal ini menjadi penentu dalam pertanggungjawaban pidananya, ya. Jadi keuntungan yang diperoleh dalam menggunakan ijazah palsu itu sering bersifat ekonomi, ya, misalnya dalam hal memperoleh pekerjaan, jabatan, ataupun kenaikan pangkat, gitu ya. Nah, sebagai pembanding, ya, dari pasal 263 ayat 1 dan 2 di KUH pidana yang lama, maka kita bisa lihat bagaimana pengaturan soal tindak pidana pemalsuan surat ini itu diatur di pasal 391, ya, di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, yaitu KUH pidana yang baru. Nah, di ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari satu hal dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 6. Nah, kategori 6, ya, tentang pidana denda menurut pasal 391 ayat 1 ini, ya, di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, yaitu KUH pidana yang baru, ada nilai yang tertera dalam kategori 6 ini, yaitu sebesar 2 miliar rupiah, ya. Jadi selain dari pidana penjara paling lama 6 tahun, ya, ada juga atau pidana denda, ya, sebanyak 2 miliar. Nah, lalu selain dari ketentuan pidana, ya, yang mengatur soal tindak pidana pemalsuan surat,
Nah, ini juga berkaitan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ya, atau Undang-Undang Sisdiknas juga mengatur ketentuan pidana ya terkait dengan ijazah palsu. Ya, ini diatur di bab ke-20 tentang ketentuan pidana itu di pasal 69 ayat 1 dan di pasal 69 ayat 2 di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, ini terutama jika tindakan pemalsuan tersebut itu mengganggu tata kelola sistem pendidikan atau dilakukan oleh institusi pendidikan yang ilegal ya. Nah, jadi pemalsuan dokumen pendidikan ini pastinya merusak sistem ataupun legitimasi terhadap institusi pendidikan dan menciptakan ketidakadilan ya bagi mereka yang memperoleh ijazah melalui proses yang sah gitu ya. Jadi ya pastinya ada pihak-pihak yang tentunya berkeberatan ya bagi pelajar ataupun mahasiswa yang secara serius belajar ya lalu mengikuti ujian lalu lulus begitu ya dengan proses yang sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh sekolah ataupun universitas tersebut ya. Nah, dibanding dengan pihak-pihak ataupun orang-orang yang tiba-tiba memperoleh ijazah ataupun menyandang gelar ya dari kampus ataupun universitas yang sama. Nah, di dalam pasal 69 ayat 1 kita lihat bagaimana bunyi dari pasal 69 ayat 1 ini di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Disebutkan di sini bahwa setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Ya, jadi itu ketentuan yang mengatur di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional terkait dengan ijazah palsu. Nah, di pasal 69 ayat 2 di Undang-Undang Sisdiknas ya sebagai ketetapan ataupun ketentuan bagaimana adanya unsur niat ataupun kesengajaan di dalam penggunaan dari ijazah palsu. Nah, di sini disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada pasal 61 ayat 2 dan ayat 3 yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta. Ya, jadi ketika misalnya seseorang ya ataupun pihak-pihak yang memang menggunakan ijazah tersebut ya ataupun sertifikat kompetensi ya, namun dia tidak punya hak di situ ataupun tanpa hak dan memang kemudian hari terbukti palsu, maka dapat dikenakan pidana penjara paling lama itu 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta ya. Jadi dia bisa kedua-duanya baik itu pidana penjara ya, pidana kurungan ataupun misalnya dikenakan pidana denda juga, atau misalnya pilihan dari salah satu itu dikenakan kepada pihak-pihak menggunakan ijazah palsu ataupun sertifikat kompetensi yang terbukti palsu. Nah, dalam konteks karya ilmiah ya di Undang-Undang Sisdiknas ini juga mengatur bahwa ketika misalnya lulusannya ya ataupun misalnya orang-orang yang setelah di akhir perkuliahan ya akan membuat karya ilmiah baik itu skripsi ya, tesis ataupun disertasi ya, baik itu di level S1, S2 dan juga S3. Nah, itu digunakan sebagai salah satu syarat kelulusan ya. Dan jika terbukti bahwa karya ilmiah baik itu skripsi, tesis maupun disertasi ya terbukti merupakan hasil ciplakan yaitu diambil ya dari orang lain ya ataupun mahasiswa yang pernah ya mengambil penelitian yang sama begitu dan objek penelitian yang sama dan juga metodologi ya segala sesuatunya itu memang persis ya sama dengan yang dia buat, maka dapat dijerat pasal 70 di Undang-Undang Sisdiknas ya dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda itu sebanyak 200 juta. Ya, jadi pelarangan tentang ini sebenarnya sudah ada ya di Undang-Undang Sisdiknas, bagaimana misalnya skripsi, tesis dan juga disertasi sebagai produk karya ilmiah seseorang itu memang tidak boleh diciplak gitu ya. Nah, selain dari konteks pidana dan juga ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas ya, penggunaan ataupun pemalsuan ijazah palsu ini ya, penggunaan dari ijazah palsu ini bisa kita lihat juga dalam konteks hukum administrasi negara ya. Jadi jika misalnya ijazah tersebut ya yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan atau pemerintah ini dapat digunakan sebagai keputusan
administrasi karena memiliki dampak hukum yang mengikat ya. Nah, penggunaan dari ijazah palsu ini dapat menyebabkan pembatalan keputusan administratif yang didasarkan pada dokumen tersebut. Misalnya, ketika seseorang menggunakan ijazah palsu dalam hal melamar pekerjaan ataupun mencalonkan diri pada jabatan-jabatan pemerintahan ataupun jabatan-jabatan politis, maka ketika ditemukan atau diketahui bahwa ijazah yang bersangkutan palsu, konsekuensinya adalah pembatalan terhadap keputusan administrasi atau tidak bisanya seseorang tersebut untuk mengikuti proses selanjutnya dari sisi administrasi dan juga dari sisi yang lainnya. Nah, misalnya ketika misalnya ASN pada suatu saat itu ditemukan ijazahnya palsu nah ini bisa terjadi pembatalan keputusan pengangkatan seorang CPNS ataupun misalnya PNS dan juga P3K yang diputuskan oleh Badan Kepegawaian Negara yaitu BKN karena apa? Karena ini menjadi konsekuensi logis ketika memang syarat-syarat dalam pelamaran itu tidak dipenuhi gitu ya. Nah, selain penggunaan ijazah palsu dalam proses seleksi ataupun pengangkatan jabatan, ini juga dapat berkonsekuensi kepada pencabutan hak-hak administrasi seorang ASN misalnya soal pencabutan pensiunnya ataupun tunjangan dan juga kepangkatan. Nah, sanksi yang lebih tinggi misalnya adalah pemecatan secara tidak hormat dan juga pencabutan hak-hak kepegawaiannya, yaitu yang mengatur secara administrasi bagi ASN yang memang menggunakan ijazah palsu pada saat pelamaran ataupun pengangkatan pada jabatan tertentu. Nah, dalam hukum administrasi aspek pembinaan dan juga pengawasan juga perlu mendapat perhatian dalam proses penyelenggaraan seleksi ataupun rekrutmen. Ini diwajibkan untuk melakukan verifikasi dan juga validasi terkait dengan keabsahan dokumen dari si pelamar. Nah, juga termasuk ijazah yang dilampirkan gitu atau fotokopi ijazah sesuai dengan salinan aslinya. Nah, ketidaktepatan ataupun ketidakjelasan dalam proses verifikasi ini bisa berimplikasi pada tanggung jawab pejabat tersebut di dalam pembuatan keputusan dan melemahkan akuntabilitas ataupun pertanggungjawaban di birokrasi. Nah, sanksi administratif dalam penggunaan ijazah palsu ini tidak berhenti pada individu saja ataupun penggunanya ataupun pelakunya begitu, tapi juga ini bisa menyasar institusi ataupun lembaga pendidikan yang memang memfasilitasi terbitnya ijazah palsu tersebut gitu ya. Nah, lembaga pendidikan yang terbukti di dalam menerbitkan ijazah tanpa prosedur akademik yang sah, nah ini dapat dikenai sanksi administratif termasuk pencabutan izin operasionalnya oleh Kementerian Pendidikan. Nah, ini diatur di pasal 67 ayat 1 di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Nah, dalam konteks hukum perdata kalau tadi itu sudah kita lihat di bagaimana secara pidana, begitu juga dari sisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, lalu juga dari sisi hukum administratif Nah, dari aspek perdata, jika kita lihat dalam penggunaan ijazah palsu ini dapat menimbulkan one prestasi atau unpragmatic overset that jadi ada perbuatan melawan hukum di sini. Nah, seseorang yang misalnya seseorang yang memperoleh pekerjaan berdasarkan ijazah palsu dan kemudian digugat oleh si pemberi kerja karena adanya pelanggaran kontrak yang dapat dimintai ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan selama ini selama dia mempekerjakan si pekerja tadi gitu ya. Nah, perbuatan pemalsuan tadi dalam konteks tidak benar dalam melampirkan ataupun menyertakan ijazahnya dalam proses pelamaran tadi, ini merupakan perbuatan yang dikualifikasi sebagai itikat buruk ataupun itikat tidak baik lack of good faith karena dasar dari sebuah perjanjian itu adalah itikat baik good faith. Nah, tindakan yang tidak beritikat baik ini merupakan prinsip yang diatur di
pasal 1338 di KUH Perdata. Nah, di dalam pasal 1338 ini disebutkan bahwa setiap perjanjian yang mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut, ya, artinya perjanjian yang didasarkan atas itikat baik ini merupakan dasar ataupun satu ketentuan yang memang harus ditaati oleh kedua belah pihak, ya. Jadi tidak hanya dari sisi pemberi kerja, tapi juga si penerima kerja, ya. Nah, untuk melihat ini, ya, bagaimana satu kontrak perjanjian ataupun perjanjian kerja, ya, dalam satu lingkup hubungan industrial, ya, ketika terjadi ataupun penggunaan ijazah palsu, ya, dalam proses rekrutmen ataupun sehingga dia misalnya memperoleh upah dan lain sebagainya, ya, hak normatif dari pekerja. Nah, maka ini bisa menjadi tindakan yang mengandung cacat kehendak atau melanggar syarat sahnya perjanjian, ya, seperti yang diatur pada pasal 1320 di KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena setiap pihak ataupun kedua belah pihak yang mengikatkan satu perjanjian, ya, dia tidak boleh adanya cacat kehendak di situ, ya, sehingga masing-masing pihak itu memiliki kedudukan yang sama, ya, di dalam melakukan satu perikatan ataupun satu perjanjian, ya. Nah, penggunaan dari ijazah palsu ini juga dapat merusak reputasi satu lembaga pendidikan ataupun begitu juga reputasi dari lembaga institusi pemberi kerja, ya. Nah, apabila tidak segera direspon ataupun diselesaikan begitu dengan tindakan hukum yang memadai, maka situasi ataupun isu tentang ijazah palsu itu akan tetap bergulir dan bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi pendidikan maupun juga lembaga pemberi kerja, ya. Jadi institusi tersebut bisa dicap ataupun bisa dilabeli bahwa universitas ataupun institusi tersebut, ya, kampus tersebut tidak lagi kredibel dalam melakukan ataupun menyelenggarakan satuan pendidikan, ya. Begitu juga misalnya perusahaan, ya, yang diketahui menerima pekerja yang menggunakan ijazah palsu. Nah, ini akan juga menurunkan kredibilitas ataupun nama baik dari perusahaan tersebut, gitu, ya. Nah, dalam hal konteks kontraktual, ya, misalnya dalam melakukan satu perikatan ataupun perjanjian, ya, misalnya pengguna ada dokumen palsu dalam proses penandatanganan perjanjian kerja, ini menjadi alasan bagi pihak yang dirugikan, ya, untuk menuntut pembatalan perjanjian, ya. Misalnya si pelamar itu terbukti bahwa ijazahnya itu palsu, ya. Nah, dengan ini maka si pemberi kerja ataupun perusahaan itu dapat membatalkan perjanjian kerja, ya, yang telah ditandatangani ataupun disepakati antara si pekerja dan si majikan ataupun si pemberi kerja. Nah, hal ini sesuai dengan ajas konsensualisme, ya, artinya di sini bahwa kedua belah pihak, ya, dalam perjanjian telah memiliki keabsahan baik itu secara formal maupun juga secara substansil, ya. Nah, ini diatur di pasal 1320, ya, adanya syarat-syarat formal bahwa yang melamar kerja, ya, itu memang dari sisi formalitas, ya, bahwa ijazahnya itu memang benar-benar asli, begitu, ya, dan begitu juga dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai syarat untuk melakukan pelamaran itu, ya. Nah, upaya pencegahan, ya, dari penggunaan jasa palsu ini tidak hanya melibatkan satu sistem ataupun satu aspek saja, ya, termasuk juga verifikasi digital dokumen, begitu juga kerjasama lintas lembaga pendidikan dan pemerintah, serta juga pentingnya edukasi publik, ya, mengenai konsekuensi dari hukum penggunaan ijazah palsu, ya. Nah, perlunya integrasi. Nah, jika penindakan ataupun pencegahan yang dilakukan terhadap penggunaan ijazah palsu hanya, ya, secara parsial, ya, atau hanya dari sisi satu aspek hukum saja, ya, maka ini bisa membuka celah, ya, bagi pelaku untuk menghindari tanggung jawab, ya, melalui adanya celah yuridis di sini, ya. Jadi dia bisa menghindar dari sisi ataupun dari aspek hukum pidana ataupun perdata jika hanya yang digunakan hanya pembatalan terhadap ijazah palsu ataupun pelamaran.
gitu ya. Jadi harus ada penindakan secara pidana dan juga perdata di situ agar menimbulkan efek jera ya bagi si pelaku ataupun jaringan yang memang melakukan pemalsuan terhadap surat ataupun dokumen. Nah, dengan demikian ya kita berharap bahwa penggunaan ijazah palsu ya baik itu dari sisi administrasi ya kepentingan dari seseorang untuk melamar pekerjaan ataupun memasuki satu institusi tertentu ya itu bisa dicegah ataupun tidak lagi terjadi di kemudian hari ya. Karena apa? Karena pasti akan menimbulkan efek negatif ya bagi institusi pendidikan ya dan juga bagi penegakan hukum itu sendiri ya. Karena apa? Karena tidak bisa lihat dari sisi satu objek saja, tapi harus ada melihat ya bagaimana timbulnya ijazah palsu itu ya dari bidang-bidang yang lain. Apakah memang adanya kesengajaan di situ ya baik itu dari pelaku maupun pihak-pihak yang memang sengaja untuk menerbitkan satu dokumen palsu ataupun ijazah palsu. Nah, dengan demikian ya penggunaan dari ijazah palsu ini bukan hanya bentuk pelanggaran terhadap norma hukum, tapi juga ancaman ya terhadap tatanan sosial dan juga keadilan secara kolektif ya yang ada di tengah-tengah masyarakat. Karena apa? Pasti masyarakat ataupun individu yang lain akan keberatan ya ketika misalnya ada pihak-pihak yang dengan mudahnya dia mendapatkan satu ijazah ataupun gelar ya tanpa mengikuti proses pendidikan yang memang secara sah ya yang diberlakukan di institusi pendidikan tersebut ya. Dan ini akan membawa efek yang negatif pada profesionalisme kerja ya ke depan. Nah, untuk itu ya kita berharap ya isu-isu ya ataupun perkembangan dari dugaan ijazah palsu dari Presiden ke-7 yaitu Joko Widodo ini dapat dituntaskan ya secara profesional oleh aparat penegak hukum ya, dan juga melihat ini dari sisi telaah ilmu pengetahuan ya. Jadi pihak institusi yang mengeluarkan ya misalnya UGM itu ya memang benar-benar secara sah ataupun secara hukum menyampaikan bahwa yang bersangkutan atau Joko Widodo ya benar-benar memang pernah berkuliah di situ dan juga mengikuti prosedur pendidikan yang memang diatur dalam institusi UGM dan juga menyelesaikan dan memperoleh ijazah ya dengan benar. Namun ketika misalnya terjadi ya satu pembuktian yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa misalnya terbukti ijazah ya Joko Widodo itu palsu, maka berlaku ketentuan hukum baik itu secara pidana, administratif dan juga perdata di sini ya. Jadi tidak hanya dari aspek administrasi saja dilihat ya, bahwa dari aspek pidana ya juga telah diatur menurut pasal 263 ayat 1 dan juga dari Undang-Undang Sisdiknas yaitu di pasal 69 ayat 1. Dan begitu juga bagaimana ketentuan perdata melihat bahwa adanya ataupun timbulnya kerugian ya dari penggunaan ijazah palsu tersebut sehingga meloloskan ya seseorang untuk mendapatkan ataupun menjadi calon, baik itu saat melamar sebagai calon wali kota, begitu juga saat melamar sebagai calon gubernur dan juga saat melamar sebagai calon presiden ya. Jadi ini pentingnya bagaimana melihat seluruh aspek ya yang terdapat pada penggunaan ijazah palsu ini, tidak hanya dari sisi kepentingan administratif tapi juga pidana dan juga perdata. Nah, dari sisi administratif ya, walaupun misalnya di pasal 169 huruf R di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yaitu tentang pemilu yang mengatur bahwa minimal syarat pencalonan itu adalah lulusan SMA atau sederajat ya. Namun ketika misalnya pada saat pelamaran ataupun pendaftaran itu yang bersangkutan ya terbukti ya, menggunakan ijazah palsu, nah ini dikategorikan sebagai satu bentuk pelanggaran ya, dari sisi administrasi ya.
Nah, itu saja yang kita sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat sore.